Halo, selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper, inspirasi untuk komunitas perubahan. Saya Dani Wahyu Munggoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Edisi kali ini saya ingin cerita aja tentang pengalaman kemarin. Ada sebuah pelatihan yang sudah berlangsung 4 tahun. Jadi ceritanya kami diminta oleh Bappenas 4 tahun yang lalu, ya masih COVID, itu untuk memberikan penguatan bagi para pelatih ya di lingkungan Bappenas dan juga Bapeda, bahkan juga perguruan tinggi, dan di angkatan yang terakhir itu ada kawan-kawan dari PUPR. Yang menarik sebenarnya dari proses ini, itu pada awal sekali mereka meminta kami fokus pada pengenalan tentang bagaimana menjadi pelatih andragogi atau pelatih dengan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa atau POD. Sebenarnya saya agak semacam alergi ketika ada orang menyebutnya andragogi. Karena saya mengenal pendekatan ini itu 30 tahun yang lalu. Dan itu selalu menjadi harapan ya bagi semua pelatih, khususnya di lingkungan pemerintah, karena mereka menilai bahwa pendidikan klasik yang ada di kantor-kantor mereka itu dirasakan tidak efektif. Jadi selalu menggunakan pada saat membuat kerangka acuan atau proposal, mereka selalu menyebutkan bahwa kegiatan ini akan menggunakan andragogi. Tapi pada saat yang sama sebenarnya kita sama sekali kehilangan arah ya tentang andragogi ini. Karena kemudian yang terjadi biasanya pendidikannya klasik, cuma hanya ditambahkan energizer. Nah karena itu saya selalu tertarik ya untuk mengeksplorasi bagaimana caranya ya supaya metode atau pendekatan andragogi ini bisa dilakukan sesuai dengan kapasitas dari para pelatih. Nah, tantangan yang lain sebenarnya adalah bahwa para peserta yang dipanggil sebagai peserta itu juga sebenarnya menjadi tanda tanya, karena rata-rata mereka adalah para pejabat atau para pelaksana dari perencanaan, jadi pelaksana dari perencanaan daerah ya, dan juga nasional. Nah, yang menjadi menarik kan begini, bahwa ada dua hal yang harus dikuasai oleh para peserta ini, karena yang pertama, isu yang akan dilatihkan itu adalah tentang kota keberlanjutan atau sustainable city. Nah, sedangkan andragogi yang dipercayakan kepada saya itu fokusnya adalah pada cara bagaimana mendeliver konten kota keberlanjutan menggunakan andragogi. Jadi akhirnya pada saat awal-awal kegiatan ini kan masih online ya, jadi teknik andragoginya juga hanya tempelan yang kemudian harapannya peserta bisa tahu bahwa pendekatannya itu bisa menggunakan apa yang sering disebut di dalam dunia training adalah facilitative trainer gitu. Nah, jadi di dalam proses itu ya sama-sama masih meraba pada angkatan pertama ya. Walaupun peserta juga merasa ada sesuatu yang baru, tetapi pada esensinya sebenarnya adalah masih ada ketidakjelasan, karena pada saat TOT itu kelasnya juga
jungkir balik ya. Jadi kalau di paparan yang sifatnya konten, itu peserta rata-rata ya masih menggunakan, bukan peserta, maksudnya narasumber yang diundang tanpa sadar sebenarnya adalah juga belum di brief, walaupun mereka adalah para pakar di bidangnya, tetapi otomatis sebenarnya cara belajarnya masih sangat klasikal. Kalau toh bisa dianggap sebagai sesuatu yang baru, mereka menggunakan model-model belajar seperti di S2 ya, di universitas atau di sekolah bisnis. Jadi ada diskusi kelompok, diberikan kasus. Jadi pendekatannya ya kasus atau project based learning atau case based learning. Nah, jadi di sini ada satu hal yang saya rasakan sebenarnya ada yang fundamental ya, untuk bisa sebenarnya membantu proses andragogi itu sesuatu yang basisnya adalah satu, bahwa semua peserta itu sudah punya pengalaman. Yang kedua, bahwa peserta belajar sesuai dengan kebutuhan yang dihubungkan dengan pekerjaan. Dan yang ketiga, peserta itu sebenarnya adalah takut gagal gitu. Nah, untuk merespon situasi seperti ini, saya menawarkan bahwa bagaimana kalau kita di angkatan terakhir ini, ya mulai angkatan, bisa jadi angkatan 3 tahun yang lalu, karena sudah dalam bentuk luring, itu saya usulkan sebenarnya yang pertama yang harus kita pelajari tentang active learning. Nah, di active learning ini kan sebenarnya adalah temuan dari Pak Weyman ya, yang penerima Nobel Fisika pada tahun 2001. Beliau menyatakan bahwa sebenarnya proses belajar yang betul itu harus ada yang sifatnya kolaborasi. Nah, yang kedua adalah bahwa otak manusia itu kalau tidak dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang baru, maka otak manusia sebenarnya kemudian langsung semacam ke safe mode lah. Ngapain ini saya harus belajar sesuatu yang saya nggak ada sejarahnya belajar hal itu. Jadi sesuatu yang baru itu memang harus dilempar duluan gitu. Nah, baru kemudian setelah ada ya informasi-informasi dasar pada otak manusia, si manusia juga akan bertanya, apakah saya membutuhkan pengetahuan baru ini? Nah, kalau tidak membutuhkan, maka pengetahuan yang baru diperkenalkan tuh otomatis langsung dibuang atau disimpan di tempat yang tidak akan pernah digunakan juga gitu. Nah, karena itu di sini penting sekali sebenarnya teknik-teknik bertanya, memberikan tugas pertanyaan sederhana, kemudian mendiskusikan dengan kawan-kawan sesama peserta, sehingga pada akhirnya sebenarnya adalah pertanyaan itu sifatnya bukan untuk ujian ya, tetapi justru untuk melengkapi dari cara belajar peserta yang bermacam-macam. Jadi boleh jadi seorang pesertanya 30%, yang satu 50%, yang satu 70%. Nah, mereka dalam bentuk pertanyaan untuk sebenarnya itu tujuannya adalah saling berbagi tentang pengetahuan-pengetahuan yang sudah ditangkap, dimengerti, ya, dan juga dikreasikan ke bentuk-bentuk lainnya kalau kita ikuti model piramidanya Bloom. Nah, yang kedua saya menceritakan bahwa bagian yang kedua yang penting adalah tentang bagaimana kita memperkenalkan sebenarnya sebagai accelerated learning process. Nah, accelerated learning process ini menarik karena saya selalu ingatkan ke peserta. Saya bilang bahwa
ciri pelatih yang andragogi itu hindari ceramah gitu. Jadi kalau tidak ceramah pasti benar deh gitu. Maksud saya sebenarnya di sini kalau kita belajar accelerated learning process, itu kan kita belajar tentang teori otak tiga serangkai atau triune ya, brain theory. Nah, teori triune ini ya saya bacanya triune biar gampang. Itu menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 bagian otak yang penting diperhatikan. Yang pertama adalah otak paling tua dan letaknya di belakang bagian otak kita yang namanya reptilian brain. Yang kedua itu otak bagian tengah ya, lumayan gede sedikit. Itu yang namanya limbic system. Yang di dalam limbic system itu ada amigdala. Nah, yang ketiga adalah neokortex. Ini besarnya 95% dari total keseluruhan otak kita. Jadi yang reptil dan limbik itu hanya 15%. Yang menarik sebenarnya adalah bahwa kita selalu memaksa neokortex untuk bisa menghasilkan hal-hal baru seperti inovasi misalnya atau kreativitas. Tapi pada saat yang sama selalu gagal gitu. Karena apa? Karena learning theory yang paling kuat ya dari evolusi 3 era gitu tentang behavior, tentang kognitif, tentang konstruktivisme itu menyatakan bahwa sebenarnya proses belajar yang dominan di dalam proses learning itu sifatnya teori perilaku. Nah, caranya adalah bahwa perilaku manusia itu bisa dikontrol. Kalau positif, diberikan insentif. Kalau tidak sesuai dengan apa yang ingin dikontrol, maka akan diberikan sanksi gitu. Nah, itu yang sangat dominan sampai itu mempengaruhi sistem hukum, sistem politik dan sebagainya. Karena itu kalau kita aktivasi yang sifatnya hanya repetisi, ya pengulangan, tes begitu, ujian begitu, maka yang akan terjadi adalah yang akan aktif adalah reptilian brain-nya. Nah, kalau reptilian brain itu aktif, maka yang akan muncul itu adalah sifat yang saya sebut sebagai insting gitu. Nah, insting itu akan aktivasi amigdala. Nah, ketika amigdalanya diaktifasi, maka yang akan muncul ada rasa takut, rasa khawatir. Karena sifatnya rasa takut, maka proses belajarnya itu menghafal. Ya. Kemudian survival, namanya survival mode. Jadi modanya itu moda survival. Karena itu ketika neokorteknya diaktifasi, neokortek tidak bisa optimal karena sifatnya hanya tadi pengulangan. Orang menyebutnya hafalan seperti itu, copy paste dan seterusnya. Jadi tidak muncul sebenarnya apa yang disebut dengan moda belajar. Nah, moda belajar itu baru aktif kalau ya di dalam proses belajarnya yang diaktif bukan di amigdalanya, tetapi justru di limbic systemnya. Nah, limbic system itu adalah pusat emosi, pusat memori jangka panjang, dan juga pusat untuk yang kita sebut sebagai pusat untuk kolaborasi, untuk sosial. Nah, dengan cara ini, kalau kita aktivasi limbic systemnya, maka akan terjadi sesuatu yang disebut dengan upshifting, yaitu limbic system mengaktifasi atau menjadi generator atau generate yang disebut dengan learning mode. Itu yang disebut dengan upshifting. Cuma kalau yang kita salah jadinya amigdala, misalnya pakai kayak tentara dan sebagainya, itu kan jadi orang khawatir ya. Itu akan munculnya ke mood yang upshifting, yang downshifting. Yang downshifting itu yang sifatnya adalah survival. Nah, kalau survival ya yang akan muncul selalu disebut sebagai kedisiplinan. Jadi survival yang sifatnya moda survival itu ya disiplin tuh, karena selalu khawatir kan, harus sama ini, harus sama itu, tidak boleh beda dan sebagainya. Itu boleh jadi yang terjadi di leadershipnya Presiden Prabowo ya, yang menggunakan
tubuh itu sebagai bagian dari untuk disiplin yang kemudian memang ya saya baru ketemu dengan beberapa pejabat yang menyatakan saya ingin seperti yang ada di Akmil itu. Ya oke saja, tapi tergantung kebutuhannya, apakah kebutuhannya adalah untuk disiplin yang sifatnya survival mode atau sifatnya learning mode yang itu sifatnya harusnya membuat orang happy. Nah, yang kemudian penting di dalam mengaplikasikan sebenarnya yang disebut dengan accelerated learning process ini, yang satu ya kalau kita lihat proses belajar para pejabat tinggi di Akmil itu adalah yang namanya somatik. Somatiknya itu harus aktif. Nah, seorang pelatih harusnya memastikan bahwa tubuh dari peserta itu harus bergerak. Cuma kita penting diperhatikan ketika sudah bergerak mau diapain gitu. Ya kalau hanya bergerak saja namanya olahraga atau menari saja gitu. Nah kalau di proses ini maksudnya adalah tubuhnya melakukan new learning gitu. Pembelajaran baru atas gerakannya, bukan untuk hafal. Ya. Dan berikutnya adalah yang disebut dengan auditory. Auditory itu orang harus kedengaran ngomongnya gitu, nggak bisa bisik-bisik atau ditulis saja. Tentu ada sesuatu yang disampaikan oleh para peserta, tapi pada sisi lain ada yang didengar. Jadi di sini ada musik, ya, ada suara-suara seperti di pasar dan sebagainya. Itu adalah ciri proses kelas yang sedang belajar. Nah, kemudian yang lain sebenarnya sifatnya visual. Jadi tidak cukup dengan audio, gerak, tapi juga harus ada visualisasi. Nah, visualisasi bentuknya bisa dalam bentuk storytelling, tapi juga bisa dalam bentuk mural misalnya. Nah, baru yang terakhir, bagian akhir ini yang kemudian kalau orang ingin masuk ke mood learning, itu adalah proses yang disebut intelektual. Nah, di sini adalah bagaimana proses belajar yang gembira seperti ini akhirnya ujungnya sebenarnya adalah ditanyakan sebenarnya untuk bisa merespon sebuah masalah dan bisa melahirkan kebaruan atau inovasi atau kreativitas. Nah, disinilah yang sebenarnya menjadi esensi dari pelatihan andragogi. Nah, di bagian ketiga yang diperkenalkan adalah tentang vibrant facilitation, yaitu bagaimana ketika seluruh panca indera itu sudah aktif, kita membantu peserta dengan menggunakan positive question. Sehingga harapannya di dalam siklus belajar yang dilakukan oleh para peserta akan mengalami satu situasi yang pertama adalah energi yang sifatnya hati, namanya trust building. Kemudian ada perception building, yaitu membangun kesamaan-kesamaan atau perbedaan-perbedaan dari cara kita melihat dunia. Nah, ketika kita bisa memahami mutual understanding pada hal-hal yang sifatnya abstrak, itu kemudian kita bisa dorong lagi bagaimana membangun yang namanya mission building, yaitu membangun misi bersama. Apa sih yang sebenarnya ingin kita jawab? Nah, pada situasi seperti ini, ketika otak kiri dan otak kanan sudah aktif, di beberapa literatur disebut sebagai situasi yang disebut dengan full of energy. Atau kalau Pak Stephen Covey yang di bukunya Eight Habits itu menyatakan ini yang disebut dengan keagungan insani. Nah, keagungan insani ini kalau aktif, maka kita bisa dorong kemudian ke innovation building, yaitu ke learning mood-nya. Sehingga kalau kita bermain-main di dalam dinamika energi positif semacam ini, maka kelas-kelas yang akan Bapak Ibu kelola itu akan melahirkan proses-proses kreativitas untuk melahirkan inovasi bagi konten atau masalah yang ingin dijawab. Misalnya dalam konteks pelatihan kemarin, bagaimana kita menemukan inovasi-inovasi untuk kota keberlanjutan. Misalnya ada yang membicarakan sampah, ada yang membicarakan tentang transisi energi, misalnya ada yang membicarakan transportasi, ada yang membicarakan tentang air, dan sebagainya. Itu bagian dari latihan untuk kita bisa menciptakan inovasi baru bagi kota untuk bisa terus berlanjut melayani semua warganya. Jadi itu saja ini Koper kali ini.
Sampai jumpa pada Indikoper berikutnya.